Muhammad Nasir Matang atau Maulizul atau sesuatu yang lain yang bisa terlanggarnya syariat, tapi kita juga melanggar adat. Kita ini Pak orang Aceh, selain daripada syariat, adat itu juga menjadi sendi dalam syariat. Kecuali adat-adat yang melanggar syariat itu jangan dipakai dan jangan digunakan. Tapi orang-orang tua kita dulu itu mengajarkan adat itu rata-rata disesuaikan dengan ajaran agama. Contoh, orang kita itu tabu sekali dari dulu memakai celana pendek di jalanan. Itu tabu, aib dan kita pakai laki maksudnya. Kalau perempuan bukan aib lagi. Kita jalan, jogging, lari sore, atau kita pakai motor. Itu dari dulu orang tua kita mengajarkan kesopanan yang bersendikan syariat. Pakai celana pendek selain melanggar syariat. Celana pendek maksudnya di atas lutut. Di bawah lutut tidak mengapa. Itu perkara yang hari ini kita melihatnya sudah menjadi hal yang seakan-akan sebuah hal yang membanggakan bagi sebagian orang. Jadi yang hari ini lari pagi pakai celana pendek, lari sore celana pendek, dia sanggup lari kemana saja, yang tidak sanggup ke masjid. Kita suruh lari, suruh kejar babi pun dia sanggup. Yang tidak sanggup ke masjid, maka babi pun heran dia. Sanggup dia keliling untuk semua itu. Ada beberapa orang yang kita lihat, Masya Allah, apalagi atlet yang dipersiapkan untuk PON, untuk prapon, untuk pupu dunia, itu latihan di kota itu pakai celana pendek. Dan itu hari ini menjadi hal yang dianggap keren. Anak-anak muda pakai motor metik, dua kakinya diletakkan di depan, pakai celana pendek. Pulang dari olahraga futsal, itu dianggap keren. Padahal itu dosa besar, karena membuka aurat itu dosa besar. Kalau dia mati di hari itu, dia mati di tengah jalan dengan izin Allah, maka matinya dalam keadaan sedang melakukan dosa besar. Matinya mati su'ul khatimah. Ini mulai dipopulerkan. Aneh sekali orang yang tidak ada rasa malu ketika pahanya nampak. Laki-laki itu auratnya seperti yang kita tahu antara pusar dan lutut, mabaina surah warubah, di antara pusar dan lutut. Kalau sebatas lutut masih nampak dalam mazhab Syafi'i masih boleh, tapi untuk mengamankan keadaan maka turunkan di bawah lutut. Dan itu kita hari ini jalan, dan itu melawan uruf, melawan kebiasaan yang telah dijalani dari dulu. Nah, ini sesuatu yang larang dijalani. Cuma karena kita hari ini telah dibodoh-bodohi dengan hak asasi manusia, sehingga dianggap semua perkara pun menjadi hak asasi manusia. Jadi itu nanti kalau kita tegur, dia akan bertanya, apa urusanmu? Paha-pahaku, celana-celanaku, bulu-buluku, bulu pahanya maksudnya. Apa urusanmu? Itu dianggap hak asasi, itu urusan dia. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu dikalahkan oleh hak asasi manusia. Orang pacaran hari ini tidak berani kita tegur. Kenapa tidak berani? Karena dianggap itu hak dia. Jadi maksiat dianggap hak asasi manusia. Itulah kebodohan yang dibawa oleh lembaga besar bernama PBB. Jadi kita terjebak ke dalamnya, lalu kita perjuangkan. Sesuatu yang melawan syariat pun kita perjuangkan. Ketika PBB diam di saat saudara kita Palestin dibantai, lalu kita masih membela mereka, masih merasa bahwa kita berlindung di bawah mereka. Jadi
Jemaah rekan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang sifatnya terlarang dalam urusan apapun yang menyelisihi kebiasaan dan syariat itu dilarang. Termasuk juga dalam urusan pakaian, selain daripada terbukanya aurat itu, kalau bisa anak-anak kita Pak yang laki itu dinasihatilah di rumah. Kalau yang punya kedudukan, punya kuasa, itu komandan-komandan tolong dinasihati anak buahnya agar jangan terlalu banyak membuka paha-paha di jalanan. Kalau komandan tidak hadir, tolong sampaikan pada komandan. Siapa yang hadir, tolong sampaikan bahwa Ustaz Nazli menyampaikan, tolong sampaikan. Itu tolong anak buahnya jangan dibiarkan berkeliling-keliling di jalan dalam keadaan menampakkan paha. Itu dosa besar. Dosa besar. Yang lebih gila lagi, istri-istri bangga kalau suaminya nampak paha di jalanan. Itu Masya Allah, bangga sekali karena mirip dengan Eropa, mirip dengan bule. Itulah kata Nabi bahwa di akhir zaman umatku akan mengikuti kafir, mengikuti orang-orang kafir, bahkan sampai ke lubang biawak, kata Rasulullah, sampai ke lubang biawak. Itu lubang biawak itu tidak bisa kita masuk, cuma kita paksa masuk. Itu keadaan di akhir zaman mendekati kiamat. Dan nanti kemudian ditanya di ujung hadis oleh sahabat, siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Kata Rasulullah, siapa lain? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi semua gaya mereka diikuti. Juga termasuk malam ini, itu di jalanan sesuatu yang kita tahu yang sangat terlarang dalam syariat adalah ikut berpesta pora menghadapi malam pergantian yang diperingati sebagai malam sakral bagi kaum Nasrani. Perlu kita ingat Bapak Ibu, sampaikan kepada yang mungkin kita sampaikan bahwa di sisi Nasrani itu Happy Christmas dan Happy New Year itu satu paket. Jadi dianggap Selamat Natal sekaligus perayaannya di Selamat Tahun Baru. Itu satu paket. Coba bayangkan di jalanan hari ini dan malam ini, bagi mereka yang tidak peduli dan tidak bangga dengan agamanya, dan dia tidak terlalu percaya bahwa Allah murka kepadanya, bayangkan ada di antara orang-orang yang mengikuti sekaligus 3 agama lain pada malam ini. Apa saja contohnya Pak? Kalau seandainya pada malam ini orang-orang meniup trompet, maka dia telah mengikuti gayanya orang-orang Yahudi. Yahudi itu permainannya dengan trompet. Mereka itu kalau kita jadi muazzin, mereka cara memanggil orang dengan trompet. Jadi makanya mereka itu banyak trompet. Lalu kemudian bagi mereka yang hari ini akan melepaskan kembang api, meniup lilin atau bakar-bakar. Jadi sengaja malam ini, ditunggu malam ini untuk bakar-bakar. Kenapa tidak malam kemarin? Kenapa harus malam ini? Kalau hanya bakar-bakar karena memang anak baru pulang tadi, tidak bisa lakukan di malam kemarin, atau hanya ini memang kebetulan hawa manok panggang malamnya, hawa ingin ayam bakar malam ini, lalu terjadilah bakar-bakaran, itu dimaklumi, berarti keinginan bukan bersangkut paut dengan tahun baru. Tapi kalau sengaja menunggu jam 12.00 kemudian kita melakukan bakar-bakaran, itu sudah mulai dari tadi sore kan bakar-bakaran, ayam jago itu sudah dibakar duluan.
Tapi saya belum tahu itu apa penyebabnya. Ini pekerjaan yang kita kira biasa, tapi ini haram. Kenapa? Kita ada unsur ingin merayakan. Jadi model bakar-bakar ini, kembang api, apa saja bentuknya, itu kebiasaan orang Majusi. Majusi itu permainannya dengan api. Maka kalau kita buka kitab fikih, para ulama-ulama kita itu menyatakan membawa jenazah saja ke kuburan itu dilarang, mengiringi dengan mujammarah bakhur, dilarang mengiringi dengan bakar-bakar kemenyan. Jadi waktu bawa jenazah sana tak boleh di depan rombongan bawa kemenyan, tak boleh. Dan sebenarnya malam hari raya kita pun itu jangan dihiasi dengan bakar-bakaran, karena itu memang gayanya Majusi. Majusi itu hidup di Persia atau Zoroaster. Coba Bapak lihat istana-istana mereka, itu semuanya api. Hiasan-hiasan dinding semuanya dihiasi dengan api, dan mereka menyembah api. Kemudian Persia ini ditaklukkan dan masuk Islam, dan ternyata juga setelah Islam pun Islamnya Islam Syiah. Jadi sudah dua agama, Yahudi dengan trompet, bakar-bakaran kita sudah mulai masuk ke arena meniru-niru Majusi. Dan satu lagi memang poinnya di situ, yaitu merayakan tahun baru itu adalah merayakan tahun barunya Nasrani, bukan tahun barunya kita. Sekaligus kita juga ikut senang dengan hari kelahiran Tuhan selain daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita rida ada Tuhan lain selain daripada Allah. Padahal setiap hari kita mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tapi kita rida terhadap keberadaan Tuhan lain. Itu menunjukkan akidah kita bermasalah. Maka urus temetut malamnya, orang yang peringatkan tahun baru nunggu jam 12 tahun, itu akidahnya bermasalah. Dan perlu kita faham sangat bahawa di antara 70.000 yang disebutkan Nabi dalam hadis yang selamat menuju ke surga tanpa hisab, tanpa azab, ada 3 model, semuanya berhubungan dengan akidah. Semuanya berhubungan dengan akidah. Yang pertama, tidak percaya adanya khurafat, la yatatayyarun, tidak percaya adanya mitos, semua diserahkan kepada Allah. Lalu yang kedua, tidak percaya bahwa semua penyembuhan datangnya dari dokter, datang dari tabib, datang dari ahli ruqyah, tapi dia percaya yang sembuhkan Allah. Dokter hanya perantara. Itu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang ketiga, semua urusan hidupnya dia serahkan pada Allah. Mau musibah, mau nikmat, tetap dia berserah diri pada keputusan Allah. 3 kelompok ini tidak ada hisab, tidak ada azab. Langsung, ini kelompok VVIP. Nah, maka hati-hati menghidupkan jalan pada malam ini dengan urusan-urusan yang kita akan melawan syariat pada malam ini bagi yang melakukannya. Bagi sebagian orang menganggap biasa karena imannya tak terdidik untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan ridha Allah. Ini biasa saja. Nanti paling waktu kita kasih tahu ini, mereka akan mengatakan Allah menyampi. Allah itu pun dipersoalkan. Kita kan hidup di sini memang harus toleransi. Betul, Nabi toleransi dengan Yahudi, Nabi toleransi dengan Nasrani. Tapi Nabi tidak pernah toleransi kalau bicara masalah akidah. Tidak pernah. Kalau sudah bersifatnya ketuhanan, itu Nabi mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ini yang menyebabkan kita banyak tertahan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala, karena surga itu terbuka dengan akidah. Akidah yang baik, akidah yang kuat. Maka jangan penuhi jalan pada malam ini dengan amalan-amalan yang melawan syariat. Termasuk yang kita sebutkan tadi, di malam ini nanti ada yang pakai topi ini, pakai itu, macam model berkumpul, lalu melihat acara televisi, tunggu jam 12, begitu pas dihitung mundur, lalu kemudian muncul 1 detik di tahun yang lewat jam 12, langsung berteriak 1 kedai kopi, mengatakan alhamdulillah kata bang tahun baru. Itu yang model-model begini, Pak. Memang yang perkumpulan rombongan itu.
Ini bukan tahun kita. Tahun kita itu telah ditentukan dari masa Umar bin Khattab adalah Muharram. Ini bukan tahun kita. Nabi pertama sekali datang ke Madinah, melihat anak-anak di Madinah itu memperingati hari raya Yahudi. Hadis riwayat Bukhari. Memperingati hari raya Yahudi. Jadi anak-anak itu sebelum datang Nabi itu mereka berhari raya juga. Artinya mereka ikut bersenang-senang dengan hari rayanya Yahudi karena di Madinah banyak tinggal Yahudi. Lalu kemudian Rasulullah langsung mengatakan, mulai tahun depan hari raya kita hanya ada dua, yaitu Aidul Fitri dan Aidul Adha. Nabi melarang merayakannya. Hari ini bukan hanya merayakan hari raya kecil-kecil di agama lain, hari raya besar agama lain kita ikut bersenang-senang. Nah, jangan penuhi jalan dengan kehidupan seperti ini pada malam ini. Jadi macam-macam ragam pekerjaan yang melawan syariat, melawan adat yang bersendikan syariat itu terlarang. Sini diberi contoh lain, kal masyi fi tariq bi malabisin naum, juga termasuklah seperti berjalan di jalan dengan pakaian tidur. Jadi pakaian yang tak layak maksudnya. Pakaian renang kita bawa ke jalan, pakaian tidur bawa ke jalan. Ini tak layak. Ini melawan uruf dan kita sekaligus kita tidak faham bagaimana agama ini bersikap. Ingat kembali dalam adab berpakaian yang pernah kita ajarkan, salah satu yang orang hari ini mencari sensasi di jalan adalah memakai pakaian syuhrah. Syuhrah itu pakaian yang orang ketika kita lewat dia melirik matanya, artinya dia lihat ini pakaian aneh. Itu biasa model-model pakaian artis yang berada di atas catwalk, berada peragawati, peragawan aneh-aneh itu pakaian syuhrah. Apa kata Nabi? Kalau orang memakai ini lalu memang ingin menarik perhatian orang, maka nanti dimasukkan ke dalam neraka dengan pakaiannya. Jadi dia nanti dipakaikan pakaian syuhrah itu, lalu dia dimasukkan ke neraka dengan pakaiannya. Itu urusan-urusan pakaian. Maka jangan buat sensasi di tengah jalan. Jangan buat orang melirikkan matanya hanya untuk melihat keanehan kita. Kita alhamdulillah lumayan terjaga. Tapi kalau di seberang sana, Masya Allah, macam model orang. Kalau di Eropa, kehidupan itu sudah biasa. Di tengah jalan ada. Ini sekarang di Indonesia kan sudah mulai muncul manusia silver. Itu kan gaya Eropa, cat tubuh dengan silver, dengan perak, lalu buat macam-macam gaya. Itu semuanya punya Nasrani. Bukan benar-benar kita masuk ke lubang biawak. Semuanya itu punya gaya-gaya orang di barat sana. Kadang pegawai ditanya, kenapa nak masuk ke paret saja? Itu insya Allah langsung jadi presiden. Jadi Bapak Ibu yang Allah berikan, nah ini hal-hal begini yang perlu kita jaga di jalanan. Baik, berapa menit ini? 15 menit lagi. Oke, baik, saya berhenti dulu. Mungkin ada pertanyaan, kalau tidak ada baru kita sambung. Baik, tidak ada ya. Alhamdulillah, memang itu yang kita harapkan. Kemudian, jadi tadi ada perjalanan, jangan buat perkara-perkara yang melawan syariat atau melawan kebiasaan yang baik dari masyarakat. Jangan buat yang aneh-aneh di jalan. Lalu ada berikutnya, yaitu adamu mukhalafatil qawanin al-muta'alliqah bi tanzim as-siyar. Jangan selama kita berada di jalan, jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditetapkan di jalanan. Jadi melanggar lalu lintas itu bermasalah. Memang itu urusan dunia. Yang buat pun pemimpin dunia. Kebijakan pun kebijakan dunia. Tapi kalau kebijakan dunia itu tujuannya mengatur kemaslahatan kaum muslimin, maka wajib taat. Itu yang perlu kita pahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la darara
wala dirar. Hidup itu tidak boleh membahayakan diri sendiri, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Hidup itu konsepnya tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh membahayakan orang lain. Maka semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga agar tidak timbul bahaya atau mafsadah di jalanan, itu wajib kita taat. Makanya kan Allah mengatakan, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri, pemerintah, pemimpin. Selama ulil amri itu tidak melawan Allah, tidak melakukan kebijakan yang melawan Allah, atau menetapkan suatu undang-undang yang juga menghinakan agama, maka tetap yang bentuknya positif tetap wajib taat. Sekarang misal buat selama di jalan, dibuat lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Itu kan kebijakan dunia. Dunia yang memikirkan bagaimana caranya mengatur. Apakah wajib kita taat atau tidak? Itu pertanyaan simpel. Wajib taat tidak? Boleh tidak? Apa hukumnya menerobos lampu merah? Simpel saja. Kalau kita buka fatwa-fatwa para ulama, semuanya mengharamkan. Haram hukumnya menerobos lampu merah. Kenapa? Karena dengan menerobos, kita selain membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain. Kena. Dalam hadis Nabi langsung kena. Yang kedua, kita telah membuat sebuah kekacauan yang hak orang lain berjalan, kita ambil, sehingga timbullah kekacauan. Akhirnya apa yang terjadi? Mafsadah, kerusakan. Gara-gara kita terobos, hak orang terpaksa berhenti. Ini kan kita terobos, orang sudah waktunya hijau, dia mau lewat. Orang terpaksa berhenti gara-gara menjaga agar kita bisa lewat. Kita sudah waktunya untuk berhenti. Itu sudah zalim, sudah masuk kategori zalim. Makanya kadang-kadang bapak ibu mungkin akan sama-sama pahamlah. Ini sudah memang sebenarnya ada yang ungkapkan, ada yang tidak ungkapkan. Kita nyongkan kepala, Pak. Kita sudah waktunya hijau. Kita dari tadi sudah nunggu. Kita hitung bersamaan dengan nomor yang keluar itu. Kita lihat ke atas. Kita hitung, kadang-kadang kita kali 2, kadang-kadang kita bagi 2. Macam-macam kita tunggu. Begitu hijau, kita jalan. Ini terobosnya, Pak. Pasti dalam hati kita, itu kalau kendaraan kita lebih besar, kita tidak peduli, Pak. Kita langsung tancap. Yang kedang berkedang, madi. Kan begitu, ada rasa itu, Pak. Rasa kesal itu ada. Kalau kecelakaan gara-gara terobos, maka kita yang dirugikan. Kita sudah nunggu dengan tertib, tiba-tiba diterobos. Itu semua pekerjaan yang dilarang di jalan. Makanya itu urusan-urusan begitu. Itu urusan kemaslahatan kaum muslimin. Ada kaidah yang berbunyi daf'ul mafsadah muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafsadah itu lebih utama daripada mendapatkan manfaat. Jadi ketika kita tertib menunggu lampu merah itu, kita dapat manfaat, teratur, walaupun harus sabar sebentar teratur. Tapi begitu kita terobos, dapat mafsadah, maka menerobos itu menjadi sesuatu yang dilarang. Makanya tidak boleh hal yang gitu. Nah, timbul pertanyaan lagi, bagaimana kalau di waktu subuh? Kalau itu bukan bapak saja yang terobos, saya pun saya terobos. Karena tadi sifatnya membahayakan. Subuh bahana orang, tidak ada orang. Orang tidak mau salat subuh, Pak. Orang maunya fingerprint nanti jam-jam 7. 3,5 juta lebih diharapkan daripada pahala salat subuh yang meliputi dunia dan isinya. Orang salat subuh itu sebelum salat subuh saja, qabliyahnya saja, itu sudah dapatkan pahala dunia dan isinya untuknya. Untuknya. Berapa orang yang dapat? Semua Allah berikan. Untuknya. Itu baru qabliyahnya saja. Belum salat subuhnya. Orang tidak mau karena tidak nampak pahala itu. Orang maunya yang 3,5 juta yang dipotong BPJS 300.000. Belum lagi kadang-kadang tertunda. Itu yang dia mau. Fingerprint jam 7 penuh jalan. Subuh tak ada orang, 4:30 tak ada orang.
Tidak ada. Itu tiba-tiba bertemu dengan lampu merah. Apakah kita wajib tunggu lampu merah itu, Pak? Tiba-tiba ada bayangan lewat juga. Itu di situ ilah menerobos itu kan tadi membahayakan. Begitu kita lihat tidak membahayakan, artinya tidak ada sesuatu yang menyebabkan bahaya, maka itu berubah hukumnya kembali menjadi mubah. Oh, kalau mau tunggu lebih bagus. Kalau mau tunggu lebih bagus, itu nanti dapat poin 9 yang mau tunggu, kan? Tapi saya tidak mau tunggu, Pak. Ya, begitu. Karena sendiri di tengah malam itu sendiri subuh itu tidak ada orang. Kalau itu saya sendiri terobos. Tapi kalau insya Allah kalau yang model-model jalanan sedang ramai, itu mulai dari waktu itu sebaiknya jangan lakukan. Karena kenapa? Dosa. Jadi kalau ditanya, dosakah kita terobos lampu merah? Dosa. Karena membahayakan orang lain. Ada syahnya, yang boleh syahnya. Kalau menjaga orang lain agar selamat adalah pahala, maka membuat orang lain mudarat adalah dosa. Maka jangan terobos lagi. Kadang-kadang ada yang terobos, lalu ditahan sama polisi. Kita sama polisi, kenapa bapak terobos? Bapak nak lihat lampu merah? Lihat, Pak. Cuma saya nggak lihat bapak. Tadi diterobos. Coba kalau lihat bapak tadi saya nggak pernah diterobos. Nah, itu kadang-kadang begitu. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, hal-hal yang begini itu ternyata diatur sampai ke dalam kitab-kitab ada. Jangan melawan urusan-urusan yang ditetapkan oleh pemerintah karena akan berhubungan dengan urusan-urusan kedaulatan. Berbeda kalau itu tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan kaum mukminin. Karena nanti ada yang sifatnya memang hanya berurusan dengan dunia saja, tapi ada yang berurusan dengan dunia dan akhiratnya. Makanya jangan langgar sesuatu. Ini kan masalah orang melawan arah. Melawan arah itu kan membahayakan orang. Melawan arah itu kan membahayakan orang lain yang jalan pada semestinya. Itu juga dosa. Itu dosa. Cuma karena kita memang sudah terbiasa di negeri Konoha ini, sudah terbiasa negeri plus 62 yang enggak jelas ini. Itu sudah biasa model begitu, Pak. Hantam sajalah. Nanti kalau ditahan pun ada orang yang klakson, kita balas klakson lebih kencang lagi, Pak, untuk melawan. Padahal kita salah. Kenapa? Sudah terbiasa begitu. Coba ke Singapura kalau berani. TBA, Pak. Coba kalau ke Jepang berani buat begitu. Hancur. Ini negara-negara yang tidak peduli, itulah yang membuat akhirnya masyarakat terdidik untuk tidak taat. Ini yang kadang-kadang, dan itu bisa ditambah dengan petugasnya datang. Itu membuat masyarakat juga bertambah datang. Kita tahan di lampu merah. Begitu kita lihat, Pak, petugas dengan seragam brum lewat. Nanti ada yang model kita kena razia, tapi yang berseragam tidak kena razia. Mana ada percaya masyarakat begitu, Pak? Diterobosnya lampu merah, babe Bandung. Nah, inilah akibatnya. Kenapa? Karena kita sebenarnya juga tidak melakukan seperti apa yang telah kita buat sendiri. Coba kalau semua petugas taat, mana ada yang masyarakat berani melawan asal tidak ada. Maka itu efek sebab dan akibat. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini termasuk hal yang perlu dijaga di jalan. Apabila lagi 4. Baik. Itu yang berikutnya. Masih ada tersisa waktu 4 menit. Ada yang ditanyakan? Satu pertanyaan. Jangan dipaksakan kalau tidak ada. Baik, mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai lampu merah, Ustaz, fenomena di kita di kota Lombok itu, terutama seperti Ustaz sampaikan tadi, aparatur atau banyak ibu-ibu yang pakai seragam ASN, ibu-ibu terutama, mereka tidak pernah mematuhi peraturan lalu lintas, mereka terobos. Begitu kita hampir kenapa, mana dia yang memarahi kita, bapak mana matanya, karena dia yang salah. Itu bagaimana kita jawab, ibu yang salah atau kami yang salah? Mungkin begitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan menarik, Bapak Ibu.
sebagai penutup kita di malam ini, memang ini pertanyaan yang memang tidak ada jawabannya sebenarnya. Karena kita tahu bahwa kalau di hutan itu ada raja hutan, itu singa. Kalau di jalanan itu ada raja jalanan, yaitu emak. Ya, anak muda-muda apa ya? Kalau sudah ngangkat HP, itu langsung berhenti di tengah jalan, hanya untuk bicara dengan orang yang sedang menelponnya. Lampu sen kirim kanan belok kiri itu hal yang biasa bagi raja jalanan, dan kita tak berkuasa untuk menahan itu. Ya, mau kita marahi, terbayang mama kita melahirkan kita dulu, ya, mau kita pepet, terbayang istri kita diperlakukan orang begitu. Jadi kalau ditanya bagaimana cara menyikapi ibu-ibu ini, tidak ada jawaban, Pak, karena itu perlu pendidikan dari suaminya di rumah. Jadi suami yang harus kasih tahu ke istri-istrinya, tolonglah, ya, tolong jangan sampai mengganggu atau membahayakan orang dengan gayamu di jalan. Kalau engkau meninggal tidak apa, yang penting jangan orang meninggal. Dan ini memang perkara mungkin karena faktor perempuan ini Pak tidak ditakdirkan untuk di jalanan sebenarnya. Sebenarnya yang disuruh di jalan itu bapak-bapak. Cuma karena si bapak kerja, akhirnya si ibu tidak ada yang membawa anak ke sekolah, terpaksa bawa. Sedangkan kemampuan dia, psikologinya itu bukan psikologi orang yang bisa memanajemen diri di jalanan. Akibatnya apa yang terjadi? Ya begitulah. Ya, itu dengan geng motor lebih bahaya ibu. Kalau kita marahi nanti dia tanya, tidak ada, dia bilang tidak ada yang hantar anak. Suami saya sudah keluar dari jam 7, paksa saya hantar. Akibat perempuan berada di jalan, memang bukan perempuan ini kan psikologinya berbeda. Dia psikologinya berbeda dengan laki-laki. Dia memang bukan orang yang ditakdirkan jalan. Makanya terjadilah hal-hal yang seperti itu. Ini hanya perlu nasihat. Hanya perlu nasihat. Kalau kira-kira yang kita temui itu janda, Muhammad Nasir Matang atau Maulizul Akbar.